jemaah salat dan juga masyarakat desa Kampung, khususnya Dusun Koto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seraan yang kedua mengenai pada kaswakin insyaallah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah di kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat mulia, utusan dari travel Samira Umrah dan Haji. Beliau diutus khusus untuk datang ke negeri kita ini, negeri Bima yang tercinta, untuk syiar Baitullah. InsyaAllah nanti kita akan mendengarkan secara detail dari beliau apa saja informasi yang kira-kira kita butuhkan di dalam umrah khususnya dan juga haji. InsyaAllah mudah-mudahan program-program yang dimiliki oleh Travel Umrah Samira. Beliau ini adalah saudara kita dari Jakarta, Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Husain Rahman. Beliau adalah hafiz Quran. Alhamdulillah. Maka insyaallah kalau seandainya beliau menyampaikan nanti tentang umrah, lalu kita bisa gabung di dalamnya untuk bisa ikut menjadi jemaah haji atau jemaah umrah melalui travel umrah, melalui travel Samira ini, kita sangat beruntung jalan dengan seorang hafiz yang insyaallah pengalamannya sudah begitu luar biasa. Maka kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami semua, keterangan secara jelas dan detail tentang travel Samira yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kepada beliau kami persilakan. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Saya doakan beliau salam saya mudah-mudahan segera Allah undang dan mampukan kita datang kepada Allah. Amin. Saya doakan beliau salam saya mudah-mudahan Allah banjirkan dan berkahkan rezekinya. Amin. Saya doakan mudah-mudahan beliau salam saya yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah pertemukan kita untuk bisa hadir melaksanakan salat zuhur di masjid ini, dan bertemunya kita bukanlah suatu kebetulan. Ini sudah merupakan takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti tidak diizinkan oleh Allah, mungkin saya tidak sampai di Bima. Kalau tidak diizinkan oleh Allah Bapak Ibu hadir di masjid ini, mungkin ada uzur, ada acara, atau mungkin tidak bisa sholat di sini pada siang hari ini. Tapi Masya Allah pertemuan kita merupakan sebuah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa undang. Bisa jadi hari ini kita duduknya di sini, hadirnya di sini, insya Allah nanti duduknya hadirnya di depan Ka'bah. Amin. Bisa jadi hari ini kita berdoanya di sini, bertalbiyahnya di sini, selanjutnya insya Allah kita berdoa bertalbiyahnya di depan Ka'bah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka hari ini jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan aku Mufillah, saya Rahman dari Jakarta, dari Samira Travel Pusat.
Alhamdulillah Samira Travel ini salah satu biro travel di Indonesia yang alhamdulillah juga dari tahun 2022 sampai dengan sekarang kita selalu mendapatkan jamaah peringkat nomor 1 di Indonesia. Jadi sudah ada 3 rekor muri yang kita dapatkan alhamdulillah. Kalau menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, ketika kita memilih salah satu travel yang pengen kita gunakan untuk berangkat ke Baitullah, ini jangan sampai kejadian seperti tahun 2016 ribuan jamaah gagal berangkat juga. Maka Kemenang memberikan standar untuk kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai umat muslim yang pengen berangkat umrah dari Indonesia menuju ke tanah suci, maka ada 5 standarnya. Apa 5 standarnya? Yang pertama adalah pastikan izin travelnya. Alhamdulillah Samira Travel izin travelnya sudah dikeluarkan. Ya, kita sudah berdiri sejak belasan tahun yang lalu dan di bawah dari manajemen Ustaz Fauzi Bayuntoro itu di tahun 2016 sampai dengan sekarang itu sudah 9 tahun ya prosesnya. Dan alhamdulillah 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir berarti Samira Travel sudah mendapatkan 3 rekor muri dan juga mendapatkan predikat sebagai travel dengan jamaah partainya di Indonesia. Alhamdulillah. Artinya kalau Bapak Ibu mau beli air mineral, beli airnya mineralnya yang sudah dikenal atau yang belum dikenal? Yang sudah dikenal. Karena kalau belum dikenal khawatirnya nanti air apa kan? Tapi kalau sudah dikenal seluruh Indonesia, berarti airnya itu aman. Nah, sama jamaah sekalian, 5 standar yang sudah disampaikan oleh Kemenang ini, yang pertama pastikan izin travelnya, dan yang kedua adalah pastikan jadwal keberangkatannya. 2 bulan lalu saya sampai juga di Lima Lombok. 2 bulan lalu saya kesini juga. Jamaah-jamaah banyak yang curhat ke saya, Ustaz, kenapa sih kalau travel di Bima ini mau berangkat umroh nunggunya 2 bulan 3 bulan? Saya sampaikan, kalau di Samira pengen berangkat umroh bulan ini mau berangkat bisa, karena di setiap bulannya kita ada keberangkatan. Bahkan keberangkatan Samira Travel ini bukan hanya dari Bima saja, tapi sudah ada dari Surabaya dan Jakarta, Makassar, Balikpapan, hampir di seluruh Indonesia kita ada keberangkatan. Jadi kalau misalkan pengen berangkat bareng Samira, pengen bulan ini atau bahkan minggu ini juga itu bisa. Bisa dari Jakarta, bisa dari Surabaya. Karena untuk Jakarta kita keberangkatan seminggu itu bisa sampai 5 kali untuk keberangkatan. Jadi kalau misalkan tadi ada jamaah yang curhat berangkatnya harus nunggu 2 bulan, 3 bulan, ternyata ketika saya lihat banyak travel itu yang dia nggak berani beli tiket pesawat. Harus terkumpul dulu jamaah yang 30 orang baru dibelikan tiket pesawat. Akhirnya ketika mau beli ternyata udah nggak ada tiket. Harus mundur lagi sebulan, harus mundur lagi 2 bulan. Kalau bisa kita berdiskusi alhamdulillah kita untuk tiket pesawat dan juga hotel itu sudah kita beli sampai dengan 3 bulan ke depan. Jadi kalau jamaah pengen berangkat umroh bulan ini itu sudah ada tiket pesawatnya, tinggal dicantumkan nama Bapak Ibu. Kalau pengen berangkat bulan ini juga itu sudah ada hotelnya, sudah kita beli hotelnya. Bahkan ada hotel yang kita beli sampai 1 tahun ke depan. Jadi insya Allah aman untuk jamaah-jamaah, tidak usah khawatir tidak bisa berangkat karena tiket pesawatnya sudah kita beli. Dan yang ketiga jamaah pastikan maskapainya. Alhamdulillah Samira ini sudah kerjasama, kita sudah beli langsung ke Garuda Indonesia, kemudian Lion Air dan juga ada Saudi Airlines. 3 pesawat ini itu tidak transit di negara lain. Nah, ini kalau misalkan Kemenang menyampaikan kalau misalkan berangkat umroh seminimal mungkin tidak transit. Kalau transit capek, transit dulu Malaysia, nunggu lagi 6 jam, ya. Padahal kalau ke Baitullah itu cuma sekitar 8 sampai 10 jam, artinya harusnya setengah jam, 6 jam itu sudah bisa buat perjalanan setengah jalan menuju ke Baitullah. Nah kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, kita dari Bima itu nanti berangkatnya dari Surabaya atau dari Jakarta. Kebanyakan dari Surabaya biasanya. Jadi dari Surabaya pesawat itu langsung direct ke Saudi Jeddah. Nggak ada transit di Qatar, nggak ada transit di Abu Dhabi, tidak ada transit di Malaysia. Jadi semuanya pun keberangkatan sampai dengan ke Jeddah.
Kemudian yang keempat, pastikan hotelnya. Nah, untuk hotel ini urgent, penting, karena hotelnya pernah lihat mungkin video viral jamaah terlantar di depan hotel karena hotelnya tidak dapat, karena mungkin belum di booking, atau mungkin kalau sudah di booking tapi belum lunas pembayaran. Alhamdulillah kalau misalnya travel kita sudah booking sampai 3 bulan ke depan, bahkan sudah kita lunas untuk pembayarannya. Dan yang kelima, pastikan visanya. Ini juga salah satu yang penting jamaah sekalian. Untuk visa ini, Samira Travel alhamdulillah sudah menjadi provider visa sendiri. Jadi kalau misalkan travel kecil, biasanya dia harus ambil visa itu ke travel besar. Jadi harus mengajukan visa itu 2 minggu bahkan 1 bulan sebelum keberangkatan. Bagaimana ceritanya ketika 2 hari menjelang keberangkatan, jamaahnya ada yang meninggal? Kan visanya tadi minimal 2 minggu atau bahkan 1 bulan, betul? Nah, kebanyakan ketika jamaah meninggal di bawah 2 minggu, misalkan 2 hari menjelang keberangkatan, maka biasanya hangus atau harus bayar lagi untuk visa baru. Tapi kalau misalnya travel jamaah sekalian, kita ada kejadian bahkan jamaah berangkat nanti malam jam 12.30, qadarullah siang hari ini jamaahnya meninggal. Nggak nyampe 1 hari, nggak nyampe 24 jam. Tapi alhamdulillah, karena Samira Travel provider visa sendiri, kita bisa buatkan visa baru tanpa jamaah harus menambah biaya lagi. Ya, ada ibunya yang meninggal digantikan sama anaknya yang padahal 12 jam lagi harus berangkat, nggak nyampe 1 hari. Tapi alhamdulillah bisa kita bikinkan karena Samira Travel ini provider visa sendiri. Dan jamaah sekali dapat Allah Subhanahu wa taala, Samira ini juga 3M, mudah, murah, mantap. Mudahnya apa? Kantor perwakilan kita itu sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kantor cabang kita itu sudah ada hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Dan juga Samira Travel ini Bapak Ibu sekalian, mantapnya apa? Mantapnya itu kita jamaah sekalian, ya. Kalau Bapak Ibu nanti berangkat, itu seperti serasa ibadah haji. Kita berangkat ke umrah bareng satu pesawat. Jadi satu pesawat itu jamaahnya sama Samira Travel semua. Atau kalau misalkan keberangkatan yang tidak satu pesawat, ketika di sana nanti akan ketemu dengan jamaah lain Samira Travel. Nanti mungkin bisa di searching di Google, itu ada video Samira Travel jamaahnya full 3.000-5.000 jamaah berbaris di depan Masjid Nabawi. Jadi kalau melihat kanan kiri syalnya sama, ID card-nya sama, seragamnya sama, serasa haji jamaah sekalian. Ya, dan jamaah sekalian, ketika nanti berangkat ke Baitullah, mungkin jamaah sekalian ada yang pengen ya nyaman ibadahnya itu. Dan kalau di Samira Travel kita ada pembimbingnya, ada ustadznya, ada yang akan menemani Bapak Ibu sekalian dari Indonesia sampai kembali ke Indonesia. Mungkin nanti sama ustadz yang akan menemani jamaah sekalian ketika nanti ingin berangkat, nanti sampaikan kepada ustadz. Di sini ada perwakilan kita, beliau ini adalah salah satu mitra Samira yang ada di Bima. Silakan nanti ketika ingin mendaftar, Bapak Ibu bisa langsung daftar ke ustadz. Nah jamaah sekalian, kurang lebih saya hampir 10 tahun di dunia umroh. Saya melihat ratusan ribu jamaah yang berangkat ke Baitullah, itu ternyata mereka bukan hanya dari orang-orang yang punya uang saja, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita berbicara tentang Baitullah, kita nggak lagi berbicara tentang uang. Sekarang begini, ada nggak orang yang punya rumahnya lebih dari 1, mobilnya berderet, tanahnya di mana-mana, tapi nggak pernah sekali pergi berangkat ke Baitullah? Banyak. Sebaliknya ada nggak orang yang kita lihat rumahnya semua makannya pas-pasan, tapi masya Allah dia diundang dan dimampukan sama Allah untuk datang ke Baitullah? Ada banyak Bapak Ibu sekalian. Artinya Baitullah ini bukan lagi soal uang. Terlalu kecil bagi Allah mengundang seorang hamba yang punya uang saja untuk datang ke Baitullah. Tapi urusan Baitullah ini adalah urusan hati. Seberapa besar rindu kita kepada Baitullah, seberapa besar cinta kita kepada Baitullah, seberapa sering lisan ini melantunkan doa untuk kita bisa berangkat ke Baitullah. Maka jemaah sekalian, ternyata ada rahasianya, ada kuncinya, ada tolaknya, ada cara kerjanya. Bagaimana Allah memilih seorang hamba untuk diberangkatkan
akan dimampukan datang ke Baitullah. Pengen tahu Pak caranya? Masya Allah. Kuncinya, rahasianya, polanya, cara kerjanya itu ada 4 Bapak Ustaz. Ada berapa? Ada 4. Apa yang pertama? Yang pertama adalah niyatin. Apa? Niat. Saya yakin jemaah sekalian yang hadir di masjid ini, ya, kalau kita lihat tadi ada jemaah sholat zuhur masuk keluar, tapi jemaah sekalian ada terlibat pengumuman setelah ini akan ada penjelasan dari umroh. Wah, bisa jadi ini niat kita, hati kita sudah rindu dengan Baitullah. Betul? Alhamdulillah. Berarti kunci yang pertama sudah kita pegang jemaah sekalian. Niatnya. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah yakin. Apa? Yakin. Sekarang pertanyaan saya, yakin tidak kita diundang sama Allah datang ke Baitullah? Yakin nggak Pak? Yakin Ustaz. Tapi uangnya dari mana Ustaz? Nah, kebanyakan begitu. Padahal yang kasih kita rezeki siapa? Allah. Yang kasih kita punya harta siapa Pak? Allah. Bisa jadi hari ini kita niat ke Baitullah, pulang dari sini Allah melihat kesungguhan kita, akhirnya Allah kasih kita rezeki bisa berangkat ke Baitullah. Betul? Sebagaimana Allah berfirman, ayat sudah sangat kita kenal, ayat 1000 ini. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, minta sama Allah, berharap sama Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah yang akan kasih jalan keluarnya, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, dan Allah akan berikan kita rezeki walaupun dari tempat-tempat yang jauh sekali. Maka jemaah sekalian, mulai hari ini yakinkan diri kita Allah dan kita datang ke Baitullah. Doanya kita, mintanya kita kepada Allah, mulai hari ini Baitullah. Siap? Masya Allah. Tinggal tunggu nanti kita diundang dan dimampukan sama Allah untuk datang ke Baitullah. Nah, berarti 2 kunci sudah kita pegang. Yakin. Pertanyaan saya, niat sama yakin aja cukup tidak kita bisa berangkat ke Baitullah? Cukup tidak? Tidak cukup. Kita punya niat sama yakin aja ke Allah bisa datang ke Baitullah, cukup tidak? Tidak cukup. Karena Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Al-Maidah ayat 11. Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau bergerak untuk mengubah nasibnya sendiri. Jadi Allah minta kita untuk bergerak. Allah tidak minta kita punya uang untuk bisa berangkat ke Baitullah. Allah minta kita hanya untuk bergerak. Nanti Allah yang akan mampukan, Allah yang akan kasih kita rezeki untuk kita bisa berangkat ke Baitullah. Maka kunci yang ketiga adalah kunci yang paling penting. Ia akan menentukan apakah kita bisa berangkat atau tidaknya ke Baitullah. Apa kunci yang ketiga Ustaz? Kunci yang ketiga adalah jalan. Apa Pak? Jalan. Apa? Jalan. Lalu mana cara jalannya Ustaz? Kita boleh uang untuk berangkat ke Baitullah. Sekarang ini Pak, kalau kita sakit, datanglah kita ke rumah sakit misalkan. Sampai rumah sakit kita cuma duduk manis. Kira-kira dipanggil tidak sama dokter? Cuma duduk manis nih. Sampai rumah sakit cuma duduk doang. Dipanggil tidak sama dokter? Tidak dipanggil. Apa yang harus dilakukan? Daftar dulu ke resepsionis itu. Setelah daftar ke resepsionis, sampaikan sakitnya apa, baru setelah itu dikasih nomor antrian. Oh Bapak nomor 10, oh Bapak nomor 20. Betul? Sama Pak dengan Baitullah. Selama ini mungkin nomor antrian kita ke Baitullah tidak pernah sampai, tidak pernah kita pegang, dan kita tidak pernah datang. Tidak berani caranya Ustaz, harga umroh berapa? Kapan tanggal keberangkatannya, berapa biayanya? Maka hari ini jemaah sekalian, kami roadshow di Bima, dan roadshow bukan hanya di Kota Bima,
Kemarin baru pulang dari Lombok, sebelumnya dari Bali, sebelumnya saya baru pulang dari Banyuwangi, Jember, Lumajang. Kemarin juga sempat ke Aceh, Kalimantan, Balikpapan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kepengen jamaah-jamaah sekalian itu mereka mendapatkan nomor antriannya. Bukan uangnya yang dilihat, tapi bagaimana niatnya pengen berangkat ke Baitullah. Ya, kan ketika Bapak Ibu ke rumah sakit daftar awal, kan dari ada uang bukan ditanya namanya sama sakitnya apa. Baru setelah itu nanti uang. Nah ini yang jamin uangnya Allah. Kita cuma diminta untuk daftar. Kita diminta untuk menazamkan. Kalau kita punya uang, ya Allah, aku punya uang 1 juta. Tidak, ya Allah, tidak akan aku sentuh uang ini sebelum Engkau izinkan hamba berangkat kepada Allah. Contoh ada jamaah kita, seorang tukang gorengan di Batam. 2019 ketika pertama kali saya ketemu, beliau daftar uang dari 50.000. Masya Allah, qadarullah wa masya'ala, dalam waktu 3 bulan gorengannya laris manis. Setelah dia daftar umrah. Karena yang beri rezeki sekali lagi adalah Allah. Si ibunya pernah lihat seumur-umur ini belum pernah di 3 bulan kumpul omset 30 juta. Akhirnya bisa daftar uang dalam waktu 3 bulan. Setelah dia daftar bahkan ketika 2025 kemarin saya ke Batam lagi, saya ketemu lagi sama ibu ini, namanya ibu ini Marwati dari Batam. Ya, saya tanya lagi, Bu ini sudah berangkat umroh lagi? Belum, alhamdulillah Ustaz, sekarang sudah 3 kali berangkat umroh. Artinya jamaah sekalian, sekali lagi kita harus ubah niat kita. Baitullah itu bukan karena uang. Baitullah itu karena Allah yang undang. Baitullah itu bukan karena kita mampu, tapi karena Allah yang izinkan kita untuk bisa ke sana. Maka jamaah sekalian, ya, sekarang ini deh. Nah, ini biar Ustaz bantu ya. Jamaah sekalian yang yakin, saya tantang, yang yakin Allah undang kita datang ke Baitullah, boleh maju ke depan, kita foto bareng. Nanti foto ini biar kita kirimkan ke Ustaz yang ada di depan Ka'bah, biar didoain wajah-wajah ini yang Allah undang datang ke Baitullah. Yuk, bismillah. Maju ke depan, kita foto bareng. Masya Allah. Bisa jadi langkah kaki kita hari ini. Yuk, silakan Pak. Saya dari uang saya lihat yang yakin. Kalau kita datang ke Baitullah, maju ke depan. Ya, boleh dipoto ya, masuk. Amin. Mudah-mudahan kita lakukan kita, biar Allah mampukan kita datang ke Baitullah. Boleh dipoto ya? Ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim sekalian, hari ini mudah-mudahan bertemunya kita ada suatu kebaikan yang Allah berikan. Kita bisa bertemu nanti di Baitullah. Hari ini kita bertemu di sini, insya Allah nanti kita bertemu di Baitullah. Amin. Nah, boleh kita foto tangannya seperti ini Pak Bu. Ini kenapa begini Ustaz? 3 ini artinya 3 masjid. La tusyaddu rihal ila 3 masjid. Janganlah memaksakan diri berpergian kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Insyaallah kalau kita umrah minimal 2 Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, bismillah. Masya Allah. Ya. Baik, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan bisa duduk kembali. Jamaah sekalian, mudah-mudahan hari ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mampukan kita, undang kita dan sampaikan kita untuk tidak bisa berangkat kepada Allah. Hari ini terima kasih jamaah sekalian. Mudah-mudahan ya hari ini jamaah sekalian semakin yakin bahwa Baitullah itu dekat ya, insya Allah. Jadi setelah ini jamaah sekalian silakan nanti bisa datang ke rumah Quran Al-Mustaqim. Dia ada Ustaz ini perwakilan kita di sini ya. Silakan nanti Ustaz saya mau daftar umroh itu tidak mesti uangnya terkumpul. Nah, Bapak Ibu daftar umroh nanti bayar 1.500.000 sudah mendapatkan koper perlengkapan.
Ini biasanya jamaah yang sudah pegang koper, pulang ke rumah bawa koper, di dalam kopernya ada seragam, setiap hari dicoba seragamnya, setiap hari dicoba kain ihramnya, itu aura Baitullah semakin betul. Wah, makanya bismillah. Datang ke Ustaz, saya cuma ada baru 500.000, enggak apa-apa. Atau Ustaz saya baru ada 100.000, enggak apa-apa. Yang penting diakadkan, diazamkan. Nah, ini bapak-bapak ini dekat laut mungkin suka mancing, betul? Kalau mancing butuh umpan enggak? Butuh umpan enggak? Butuh. Kalau nggak pakai umpan nggak dapat. Ya, iya dapat pun untung-untungan, betul? Nah, sekarang kalau misalkan kita pengen mancing ikan yang besar, butuh umpannya besar. Kan nggak mungkin kita pengen mancing ikan apa namanya yang besar, tutungan misalkan yang besar, tapi mancingnya pakai cacing kecil. Nah, mungkin. Ya, kita butuh ikan agak besar juga untuk mancing ikan yang besar. Sama. Kalau kita pengen memancing rezeki kita, ya, kalau kita pengen memancing rezeki kita, salah satunya adalah dengan umpan. Umpannya apa Ustaz? Umpannya bersedekah. Dan sedekah terbaik untuk diri sendiri, salah satunya, dan juga keluarga kita. Bapak Ibu kalau daftar umroh, itu memuliakan diri sendiri ya? Mensedekahkan diri sendiri ya? Iya. Ya, jadi kalau jamaah sekalian daftar umroh, itu secara tidak langsung jamaah sekalian sedang mensedekahkan untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga kita agar diundang sama Allah datang ke Baitullah. Ibaratnya ketika Bapak Ibu daftar umroh, mungkin baru bayar 100.000 atau mungkin baru bayar 1.500.000 dapat perlengkapan, tapi itu tidak cukup untuk kita memberangkatkan ke Baitullah, tapi cukup menjadi saksi di hadapan Allah bahwa Bapak Ibu yakin, bahwa Bapak Ibu berazam, bahwa Bapak Ibu bertekad ingin diundang dan dimampukan sama Allah untuk datang ke Baitullah. Terima kasih. Sampai jumpa kembali nanti kita di Baitullah. Mudah-mudahan jemaah sekalian yang belum pernah ke Baitullah, Allah izinkan ke Baitullah, amin. Yang sudah pernah ke Baitullah, Allah obati rindunya untuk kembali datang ke Baitullah, amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz kita, Ustaz Said Ahmad. Apa kebaikan kebenaran di mana di topik itu? Ustaz Said Rahman. Beliau kebetulan tempat tinggalnya di Jakarta Timur di Condet ya. Jadi insya Allah semoga doa beliau tadi dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Ka'bahnya. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita semuanya. Jadi berarti intinya itu adalah yakin. Jadi yakin aja. Ana 'abdun 'ala 'abdihi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Jadi prasangka hamba itu sangat mempengaruhi sekali prasangka Allah Subhanahu wa taala. Oh, mencari berarti mengetahui tingkat baik malah hamba-hamba yang terunggawi awalnya insyaAllah. Malah nanti kok dari yang ada waktu kok alhamdulillah. Kayak pada kita kayak ibadah kayak doa karena guys maksudnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Terus jalani usaha. Salah satu usahanya adalah kita daftarkan diri. Daftarkan diri. Jadi malu kamu senai-nai sampai ke kopel. Ciri kami bandai ke senai-nai secau-cau. Baju kalau beli kesempatan kayak hamil daftarkan 1.200.000 itu. Disitulah nanti air mata itu akan mengalir. Doa itu akan tembus ke langit insyaallah. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala nanti mewujudkannya? Cara mewujudkannya banyak. Tiba-tiba, maaf, bayar hidayah Anda memikirkan teleponan. Tiba-tiba main teleponan, tak beda mah. Dicap umroh itu. Oh ya Allah, begitu
kali ini. So bila ketek kawali kan ejar doa kalau dia mau paling rajinnya segi. Bisa kita tahu. Ada saja Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Di atas bisa kayak kita doh mentausia. Akhirnya kan 100.000 kan. Coba kalau kita punya niat misalnya untuk apa? Untuk pergi umroh. Ini satu kali 100.000 saja. Siapa tahu setelah puasa nanti setelah kita daftar tiba-tiba garamnya langsung melonjak sampai 300 sampai 350. Itu adalah hasil apa? Hasil keinginan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di depan Ka'bahnya Allah. Ya Allah. Itu bahasa satu gambaran ini. Saya mohon maaf, dari akhir, dunia baik oleh setau Imam ini. Malah mata yakin, kita doa insya Allah punya semangat. Ini mungkin salah satu cara usaha. Batin tahu kita mata usaha, malah mata insya Allah ke usaha. Apa ngaruh doa? Nanti lah umroh, minggu ini ada mata ketitip doa di sini ada. Nampai si izin rumah hotel Asia, lalu doa di rumah tu, di depan Ka'bah ada tu. Doa tu ini bu, semoga doa ke Allah berumah di mana umroh. Kita tidak tahu caranya bagaimana Allah yang tahu. Bisa juga melalui orang lain. Allah berapa kita doa kalau umroh, nanti Allah akan menunjukkan jalan kita juga untuk pergi ke Baitullah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kita doa. Maka kasih akan menenangkan diri lagi sekali. Salah satu mitra dari Travel Samira insyaallah. Jadi kita sudah sering ketemu di masjid ini pengajian. Insyaallah nanti malam juga ada pengajian. Ya, kita bisa pertanyaan atau misalnya habis bisa, Mada akan menyisihkan waktu. Kalau misalnya untuk mau lebih mendetail tentang Samira lagi, apa saja bagaimana semuanya, Mada insyaallah akan siapkan waktu nanti pada Isya insyaallah setelah kita pengajian. Terima kasih banyak.